Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arafin, NPM 1921910115. Saya dari PNJ 19A. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi, yaitu motorik dan teori pembelajaran. Motorik dan teori pembelajaran dibagi menjadi 5. Yang pertama ada pengertian gerak dan motorik. Lalu yang kedua ada pengertian gerak. Yang ketiga ada pengertian motorik. Lalu ada teori belajar kognitif dan implementasinya. Dan yang terakhir ada teori belajar humanistik dan implementasinya. Yang pertama yaitu pengertian gerak dan motorik. Istilah gerak dan motorik sering diartikan sama, padahal kedua istilah tersebut pengertiannya berbeda. Dalam perkuliahan, istilah-istilah dan pengertian yang digunakan dalam pembahasan materi yang disajikan harus jelas secara tuntas. Oleh karena itu, diperlukan penjelasan-penjelasan secara mendasar, sehingga memungkinkan materi yang disajikan dalam perkuliahan dapat dipahami dengan mudah. Dari penjelasan-penjelasan ini, diharap pengertian dan pemahaman dari istilah yang digunakan dapat diterapkan dengan benar, terutama di dalam belajar motorik. Lalu yang kedua ada pengertian gerak. Dalam ilmu fisika, gerak diartikan sebagai suatu proses perpindahan suatu benda dari suatu posisi ke posisi lain atau dari suatu tempat ke tempat lain yang dapat diamati secara objektif. Dapat diamati secara objektif maksudnya adalah bahwa perpindahan benda tersebut dapat diukur dalam dimensi ruang dan waktu. Aspek yang berhubungan dengan waktu, misalnya kecepatan dan percepatan yang terjadi pada saat perpindahan benda tersebut berlangsung. Sedangkan aspek yang berhubungan dengan dimensi ruangan adalah luas, panjang, atau lebar ruangan yang digunakan atau terpakai akibat perpindahan benda tersebut. Yang ketiga ada pengertian motorik. Pengertian motorik dan gerak seringkali menjadi satu hal. Ini disebabkan karena di antara kedua istilah tersebut sangat sulit ditarik suatu batasan yang konkret. Kedua istilah ini, motorik dan gerak, merupakan suatu istilah yang saling terkait yang tak dapat dipisahkan. Karena di antara kedua istilah tersebut memang terdapat hubungan sebab akibat. Namun demikian diperlukan suatu batasan minimal dapat memberikan penjelasan terhadap hubungan sebab akibat yang dimaksud. Motorik dapat diartikan sebagai suatu rangkaian dapat memberikan kejelasan yang lebih tajam. Untuk itu diperlukan suatu definisi yang lebih operasional. Motorik adalah suatu peristiwa laten yang meliputi keseluruhan proses-proses pengadilan, pengendalian, dan pengaturan fungsi-fungsi organ tubuh baik secara fisiologis maupun secara psikis yang menyebabkan terjadinya suatu gerak. Peristiwa-peristiwa laten yang tidak dapat diamati tersebut meliputi antara lain penerimaan informasi atau stimulus, pemberian makna terhadap informasi, pengolahan informasi, proses pengambilan keputusan, dan dorongan untuk melakukan berbagai bentuk aksi-aksi motorik. Lalu yang keempat ada teori belajar kognitif dan implikasinya dalam pembelajaran. Pandangan teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Pedagogi kognitif mengatakan bahwa belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon. Jika teori belajar behavioristik mempelajari proses belajar sebagai hubungan stimulus respon, teori belajar kognitif merupakan suatu bentuk teori yang sering disebut sebagai model prestruktural. Teori belajar kognitif memandang bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya.
Belajar merupakan perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu dapat terlihat sebagai tingkah laku yang nampak. Menurut teori kognitif, ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seseorang melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan. Proses ini tidak terpisah tapi melalui proses yang mengalir, bersambung dan menyeluruh sergar dan hati ini 2009. Menurut psikologi kognitif, belajar dipandang sebagai usaha untuk mengerti sesuatu. Usaha itu dilakukan secara aktif oleh peserta didik. Keaktifan itu dapat berupa mencari pengalaman, mencari informasi, memecahkan masalah, mencermati lingkungan, mempraktekkan suatu untuk mencapai tujuan tertentu. Para psikolog kognitif berkeyakinan bahwa pengetahuan yang dimiliki sebelumnya dapat menentukan keberhasilan mempelajari informasi atau pengetahuan yang baru. Teori kognitif juga menekankan bahwa bagian-bagian dari suatu situasi saling berhubungan dengan seluruh konteks situasi tersebut, memisah-misahkan atau membagi-bagi situasi atau materi. Implikasi teori kognitif dalam kegiatan pembelajaran. Teori kognitif menekankan pada proses perkembangan peserta didik, meskipun proses perkembangan peserta didik mengikuti urutan yang sama. Namun, kecepatan dan pertumbuhan dalam proses perkembangan itu berbeda. Dalam proses pembelajaran, perbedaan kecepatan perkembangan mempengaruhi kecepatan belajar peserta didik. Oleh sebab itu, interaksi dalam bentuk diskusi tidak dapat dihindarkan. Pertukaran gagasan menjadi tanda bagi perkembangan penalaran peserta didik. Perlu disadari bahwa penalaran bukanlah suatu yang dapat diajarkan secara langsung, namun perkembangan dapat disimulasikan. Hakikat belajar menurut teori kognitif dijelaskan sebagai suatu aktivitas belajar yang berkaitan dengan penataan informasi, reorganisasi perseptual, dan proses internal. Lalu yang terakhir ada teori belajar humanistik dan implementasinya. Pengertian belajar menurut teori belajar humanistik. Menurut teori humanistik, proses belajar harus dimulai dan ditunjukkan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, teori belajar humanistik sifatnya lebih abstrak dan lebih mendekati bidang kajian filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi daripada bidang lain. Kajian psikologi belajar dari humanistik sangat mementingkan isi yang dipelajari daripada proses belajar itu sendiri. Teori belajar ini lebih banyak berbicara tentang konsep-konsep pendidikan untuk membentuk manusia yang dicita-citakan, serta tentang proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal. Dan kata lain, teori ini lebih tertarik pada pengertian belajar dalam bentuknya yang paling ideal daripada pemahaman tentang proses belajar sebagaimana apa adanya. Seperti yang selama ini dikaji oleh teori-teori belajar, dalam pelaksanaannya teori humanistik antara lain tampak juga dalam pendekatan belajar yang dikemukakan oleh Ausubel. Pandangannya tentang belajar bermakna atau meaning learning yang juga tergolong dalam aliran kognitif ini mengatakan bahwa belajar merupakan asimilasi bermakna. Materi yang dipelajari diasimilasikan dan dihubungkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Motivasi dalam pengalaman emosional sangat penting dalam peristiwa belajar, sebab tanpa motivasi dan keinginan dari pihak si belajar, maka tidak akan terjadi asimilasi pengetahuan baru ke dalam struktur kognitif yang telah dimilikinya. Teori humanistik terdapat bahwa teori belajar apapun dapat dimanfaatkan.
asal tujuannya untuk memanusiakan manusia yang tercapai aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri orang belajar secara optimal. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.